Selamat datang kembali di channel Kutukan Nusantara bersama saya Han. Hari ini kita akan melanjutkan seri kasus kriminal paling mengejutkan. Kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi pada tahun 1994 di Indonesia. Sebelumnya, saya pernah menceritakan kasus tragedi 100 hari, dan di awal video itu, saya menceritakan tentang rumah hantu Darmo yang terkenal. Apakah kalian masih ingat? Nah, karena saat ini kita masih berada di suasana bulan suro yang kental dengan hal mistis, saya akan menceritakan satu lagi, kisah rumah yang konon sangat berhantu. Kali ini, berlokasi di sebuah kawasan tua di Kaliurang, Yogyakarta. Warga sekitar percaya bahwa ada hantu wanita bergaun merah yang menempati rumah tersebut, dan ia tidak akan membiarkan siapapun tinggal di sana dengan tenang. Asal mula rumah ini berawal dari cerita beberapa dekade lalu. Di daerah tersebut, ada seorang pria tampan dan flamboyan bernama Tuan Tirta. Ia jatuh cinta pada seorang wanita yang berprofesi sebagai penari malam, hostess. Sang penari ini juga sangat mencintai Tuan Tirta. Semua uang yang ia hasilkan dari pekerjaannya diserahkan kepada Tirta untuk modal usaha. Berkat modal dari sang penari, perlahan-lahan bisnis Tuan Tirta semakin sukses. Suatu hari, Tirta berkata kepada sang penari bahwa ia ingin membangun sebuah rumah mewah sebagai istana cinta mereka berdua. Setelah rumah itu selesai, ia berjanji akan menikahinya dan memberikannya kehidupan yang layak tanpa harus bekerja keras lagi di dunia malam. Namun, saat itu, ia mengaku belum punya cukup uang dan meminta sang penari untuk bersabar. Terdengar sangat menyentuh, bukan? Sang penari yang mendengar hal itu sangat bahagia. Ia pun bertekad mengumpulkan uang. Sejak saat itu, ia bekerja siang dan malam, tidak pernah menolak tamu manapun, demi mengumpulkan uang agar Tuan Tirta bisa membangun rumah impian mereka. Namun, hasil akhirnya sangat tragis. Ketika villa megah itu akhirnya berdiri dan menjadi rumah paling indah di kawasan tersebut, di saat peresmiannya, Tuan Tirta justru mengkhianati janjinya. Ia merasa dengan kekayaannya sekarang, sang penari sudah tidak sepadan lagi dengannya. Ia malah melamar seorang putri dari keluarga terpandang dari kota lain dan mengabaikan permohonan memelas dari sang penari. Pada hari pernikahan Tuan Tirta yang digelar di villa tersebut, hujan turun sangat deras. Sang penari datang ke rumah itu mengenakan gaun berwarna merah menyala, berbaur dengan para tamu yang sedang bersorak-sorai dan menari tanpa disadari oleh Tuan Tirta. Dalam diam, sang penari naik ke lantai 2 rumah yang ikut ia biayai pembangunannya itu dan mengakhiri hidupnya sendiri di sana. Konon, alasan mengapa wanita ini memilih memakai gaun merah sebelum bunuh diri adalah karena ada kepercayaan mistis yang kuat. Diyakini bahwa hantu sangat takut pada warna merah. Jika orang hidup memakai warna merah, hantu tidak berani mendekat. Namun, jika seseorang memakai pakaian merah saat meninggal dan menjadi arwah penasaran, maka rohnya tidak akan lagi takut pada warna merah. Tidak akan ada yang bisa mengusirnya. Sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah tersebut. Di malam hari, penghuni lain merasa biasa saja, tetapi Tuan Tirta selalu mendengar suara tangisan seorang wanita. Suatu kali, istri Tirta sedang pulang kampung menengok ibunya. Tirta pergi minum-minum bersama teman-temannya hingga larut malam. Karena terlalu mabuk, seorang temannya menyetir mobil untuk mengantar Tirta pulang. Saat sampai di depan gerbang, temannya itu berkata kepada Tirta yang duduk di kursi penumpang, "Loh, katanya istrimu pulang kampung, kok dia sudah balik secepat itu?" Tuan Tirta sangat terkejut, karena kampung halaman istrinya sangat jauh, tidak mungkin bisa bolak-balik dalam sehari. Namun, ketika ia mengikuti arah telunjuk temannya ke jendela lantai 2, ia melihat seorang wanita sedang menatap ke bawah. Dan wanita itu bukanlah istrinya, melainkan arwah sang penari malam. Sangat mengerikan. Tuan Tirta yang ketakutan setengah mati, meminta temannya untuk memutar balik dan mengantarnya tidur di hotel.
keesokan paginya, ia langsung menjual rumah itu dengan harga yang sangat murah. Rumah itu kemudian berganti pemilik berkali-kali, karena tidak ada yang betah tinggal lama di sana. Semua merasakan gangguan mistis dan akhirnya menjualnya kembali dengan harga rugi. Bahkan, pemilik terakhir rumah tersebut tidak berani menempatinya dan hanya menyewakannya. Namun, para penyewa juga mengalami hal-hal mengerikan, terutama di malam hujan. Banyak yang melihat wanita bergaun merah berdiri di jendela lantai 2. Setiap kali melihatnya, keesokan harinya penyewa pasti langsung pindah. Seolah-olah, sang penari tidak ingin ada siapapun yang menempati rumah itu. Ia akan meneror mereka dengan berbagai cara. Setelah bertahun-tahun kosong, sekitar 10 tahun lalu, ada sebuah keluarga yang menyewa rumah itu dengan harga sangat murah, digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus bengkel las. Namun, tak bertahan lama. Entah karena korsleting atau hal lain, lantai dasar rumah itu terbakar habis. Meski tidak ada korban jiwa, seluruh mesin dan perabotan hangus. Yang paling menyeramkan, barang-barang di lantai 2, tepat di lokasi sang penari bunuh diri, tetap utuh dan tidak tersentuh api sama sekali. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani tinggal di sana. Rumah itu dibiarkan terbengkalai. Jika ada pemuda bernyali yang ingin uji nyali, mereka boleh masuk, tapi pantangannya adalah dilarang berisik dan dilarang mengucapkan kata-kata kasar seperti hantu wanita, kuntilanak, atau semacamnya. Karena itu akan menyinggung harga diri sang penari. Dan jangan lupa, harus membakar menyan atau berdoa sebelum masuk agar tidak kesurupan. Dan jangan lupa, harus membakar menyan atau berdoa sebelum masuk agar tidak kesurupan. Apakah ada penonton dari Kaliurang atau Yogyakarta yang tahu tentang rumah ini? Boleh tinggalkan komentar di bawah. Kalaupun saya berkesempatan ke sana, saya rasa saya tidak akan berani masuk. Oke, cerita tentang rumah hantu di Kaliurang tadi hanya sebagai pengantar untuk kasus kriminal kita hari ini. Sekarang mari kita masuk ke detail kasusnya. Dan jika ini pertama kalinya kalian mampir ke channel Kisah Misteri, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Mari kita mulai. Di sebuah kawasan bernama Kota Tua yang masuk wilayah Jakarta Barat, ada sebuah area yang pada zaman penjajahan Belanda, dulunya digunakan sebagai tempat latihan berkuda bagi kavaleri dan infanteri. Setelah masa perang berakhir, tempat ini pernah digunakan sebagai lapangan eksekusi mati bagi para tahanan politik. Pada tahun 1954, tempat eksekusi ini dipindahkan, tetapi warga sekitar masih sangat ingat sejarah kelam tempat tersebut. Pemerintah bahkan pernah membangun monumen kecil untuk mengenang masa-masa itu. Lalu, pada tahun 1994, tepat di area ini terjadi sebuah peristiwa mengerikan yang mungkin sulit dilupakan oleh warga setempat. Pada pukul 7.30 pagi, tanggal 15 April tahun 1994, seorang petugas penyapu jalan sedang melakukan pekerjaannya seperti biasa. Sekitar pukul 8.30, gerobak sampahnya bergerak mendekati sebuah jembatan layang. Tiba-tiba, ia melihat sebuah bungkusan aneh berukuran besar, berwarna putih kekuningan, tergeletak kurang dari 5 meter dari pangkal jembatan layang. Bungkusan itu adalah kantong plastik besar yang diikat erat dengan tali rafia putih. Bagi petugas kebersihan, menemukan bungkusan aneh adalah hal biasa. Ia pun berjongkok dan membuka ikatan bungkusan tersebut. Saat lapisan rafia dan plastik pertama dibuka, ternyata di dalamnya masih ada banyak lapisan lain. Di lapisan terakhir, ia menemukan sebuah tas tangan wanita berwarna putih yang tampak mahal. Sang petugas merasa senang, mengira menemukan barang berharga. Namun, di bawah tas itu ada satu lagi kantong plastik hitam. Dengan penasaran, ia membukanya. Dan saat plastik terakhir terbuka,
tampaklah dua belah potongan lengan manusia yang putih pucat dengan kuku bercat merah. Ketika kepolisian dari Polres Jakarta Barat tiba di lokasi, petugas penyapu jalan itu masih gemetar dan pucat pasi saat memberikan kesaksian. Polisi segera memasang garis polisi dan mengerahkan personil untuk mencari di sekitar lokasi, kalau-kalau ada potongan tubuh lainnya. Namun, selain sepasang lengan itu, tidak ditemukan apa-apa lagi. Tim forensik dari RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) segera mengambil alih. Langkah pertama, mereka menyimpulkan bahwa lengan itu milik seorang wanita. Berdasarkan panjang lengan, diperkirakan korban memiliki tinggi sekitar 155 hingga 160 cm. Dari elastisitas kulit dan fakta bahwa potongan tersebut belum membusuk atau mengeluarkan bau menyengat, disimpulkan bahwa tubuh itu dipotong kurang dari 30 jam yang lalu, yakni antara jam 8 malam tanggal 13 April hingga jam 2 pagi tanggal 14 April. Di jari kelingking kanan korban, terdapat sebuah bekas luka permanen yang sudah lama terbentuk, bukan luka akibat serangan pelaku. Pelaku memutilasi tubuh korban jelas dengan niat membuangnya untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Namun, umumnya, psikologi pelaku kriminal akan mencari tempat terpencil untuk membuang jasad. Mengapa potongan lengan ini dibuang di tempat terbuka di dekat jembatan layang yang mudah terlihat? Hal ini membuat tim penyelidik memikirkan 3 skenario. 1. Pelaku sengaja membuangnya di tempat terbuka untuk menantang polisi. Dalam sejarah kriminologi, ada saja pelaku yang memamerkan petunjuk untuk mengejek aparat. 2. Pelaku tidak sengaja menjatuhkannya saat sedang memindahkan potongan tubuh ke lokasi pembuangan yang jauh. Karena membawa banyak kantong, satu jatuh dan ia tidak berani putar balik untuk mengambilnya. 3. Pelaku tidak menguasai jalanan di daerah ini. Karena ini adalah jembatan layang, di malam yang gelap, pelaku mungkin mengira di bawahnya adalah sungai, seperti Sungai Ciliwung, sehingga ia melemparnya dengan harapan akan hanyut terbawa air. Ia tidak menyangka ternyata di bawahnya adalah jalan aspal. Ketiga skenario ini akan mengarah pada profil tersangka yang berbeda. Jika salah menyimpulkan, penyelidikan akan tersesat. Tim khusus pun rapat seharian dan akhirnya sepakat memilih skenario ketiga. Pelaku kemungkinan besar bukan orang lokal, tidak paham jalan, dan datang dari luar daerah Jakarta Barat untuk membuang mayat. 1 hari kemudian, penemuan baru kembali menggegerkan warga. Kali ini di Cikarang, Bekasi, yang berjarak sekitar 35 km dari Kota Tua. Pada malam hari tanggal 16 April tahun 1994, di sebuah proyek konstruksi, para kuli bangunan yang baru selesai bekerja sedang membersihkan sampah proyek untuk dibuang ke TPS seberang jalan. Mereka melihat sebuah kantong plastik hitam besar yang dari bentuknya jelas bukan sampah proyek. Semakin didekati, kantong itu mengeluarkan bau yang sangat busuk. Karena jumlah mereka banyak, para kuli ini tidak takut dan memutuskan untuk membukanya. Mereka melepas tali rafia dan menemukan ada 6 lapisan plastik. Semakin dalam mereka membuka, bulu kuduk mereka semakin berdiri. Di lapisan terdalam, mereka menemukan sebuah selimut tebal yang bersimbah darah. Dan di dalam selimut itu, terdapat potongan tubuh bagian atas seorang wanita, tanpa kepala dan tanpa anggota gerak. Para kuli yang terkejut setengah mati segera melapor ke Polsek setempat. Karena Polres Bekasi sudah menerima telegram pemberitahuan dari Polres Jakarta Barat terkait penemuan lengan, mereka curiga 2 kasus ini saling berkaitan dan segera berkoordinasi. Meskipun jarak pembuangan beda hari dan beda lokasi, di Jakarta Barat ditemukan pagi tanggal 15, di Bekasi malam tanggal 16, barang bukti seperti jenis kantong plastik dan tali rafianya identik. Untuk memastikan secara absolut, kepolisian harus menggunakan tes DNA di Laboratorium Forensik RS Polri Kramat Jati, meskipun metode ini saat itu masih sangat mahal dan prosesnya belum secepat sekarang. Jika ini dari tubuh yang berbeda, berarti mereka berhadapan dengan pembunuh berantai. Namun, hasil lab akhirnya keluar dan memastikan kedua potongan tubuh tersebut berasal dari orang yang sama.
Polisi kemudian menyisir jalur jalan raya yang menghubungkan rute Cikarang, Bekasi, dan Kota Tua, Jakarta Barat, mengerahkan anjing pelacak, namun berhari-hari pencarian tidak membuahkan hasil penemuan potongan tubuh yang lain. Untuk mencari identitas korban, polisi merilis informasi ke media massa, termasuk ciri-ciri khusus berupa bekas luka di jari kelingking kanan korban. Berita mengerikan ini dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok negeri. Tak lama setelah berita tayang di TV, Polsek Jakarta Barat menerima laporan berharga dari sepasang suami istri tua, Bapak dan Ibu Santoso, yang tinggal di Bekasi. Mereka melapor bahwa anak angkat mereka juga memiliki bekas luka di jari kelingking kanan. Menurut penuturan Pak Santoso, 10 tahun lalu, mereka menolong seorang gadis bernama Tari Hapsari, yang saat itu berusia 24 tahun, merantau dari kampung halamannya. Karena tidak punya anak, mereka mengangkat Tari sebagai anak. Setelah punya pekerjaan yang lebih baik, Tari pindah dan ngekos sendiri, tapi ia rutin mengirim uang dan sesekali pulang menengok mereka. Namun, belakangan ini Tari tidak pernah pulang dan tidak bisa dihubungi. Setelah melihat berita di TV, mereka sangat khawatir dan segera melapor. Karena hanya anak angkat secara lisan dan tidak masuk di kartu keluarga, Pak Santoso tidak tahu persis silsilah keluarga asli Tari. Ia hanya tahu umurnya kini 34 tahun. Polisi datang ke rumah keluarga Santoso untuk mencari sidik jari Tari di barang-barangnya. Namun, karena rumah kecil itu sangat rajin dibersihkan oleh Ibu Santoso, polisi tidak menemukan sidik jari selain milik kedua lansia tersebut. Dan karena tidak ada keluarga kandung, polisi tidak bisa melakukan tes DNA pembanding. Beruntung, dari obrolan, polisi mendapat informasi bahwa Tari pernah menjalani operasi di sebuah rumah sakit besar di Jakarta Pusat. Polisi bergegas ke sana untuk mengecek rekam medis. Syukurlah, berkasnya masih ada. Di dalam berkas tersebut, terdapat surat persetujuan tindakan medis informed consent. Di Indonesia, pada masa itu, surat persetujuan operasi terkadang tidak hanya ditandatangani, tapi juga dibubuhkan cap jempol atau sidik jari pasien. Saat polisi membandingkan sidik jari di surat rumah sakit dengan sidik jari pada potongan lengan korban, hasilnya cocok. Korban resmi diidentifikasi sebagai Tari Hapsari, usia 34 tahun. Penemuan ini menjadi titik terang pertama yang sangat krusial. Asal-usul Tari ditelusuri, ia berasal dari Banyuwangi, ujung timur Pulau Jawa. Catatan menunjukkan ia pernah menikah dan memiliki satu anak perempuan di kampung, lalu bercerai. Di usia 24 tahun, ia nekat merantau ke Jakarta. Baru saja menginjakan kaki di ibu kota, ia ditipu hingga uangnya habis. Namun, beruntung ditolong oleh Pak dan Bu Santoso. Saat bekerja serabutan, postur tubuh Tari yang proporsional dan wajahnya yang manis menarik perhatian seorang koreografer klub malam. Tari diajari menari tanpa dipungut biaya awal. Ternyata Tari sangat berbakat. Gerakannya memiliki aura sensual yang elegan, kriteria yang sangat dicari oleh klub-klub malam elit. Tak butuh waktu lama, ia menjadi primadona di berbagai diskotik, hingga akhirnya berlabuh di diskotik Batavia, klub malam paling mewah dan bergensi di Jakarta Pusat saat itu. Klub ini bisa menampung ratusan tamu dan menjadi tempat favorit para pengusaha kaya raya dan pejabat untuk melobi bisnis. Di klub inilah Tari menggunakan nama panggung Dewi. Di dunia malam elit Jakarta, nama Dewi sangat terkenal. Berbeda dengan hostes lain yang biasanya menerima tawaran kencan di luar setelah jam kerja, Dewi, Tari, punya cara kerja berbeda. Karena sering bergaul dengan pengusaha perhiasan, ia malah banting setir menjadi semacam makelar atau perantara barang-barang mewah. Para bos kaya yang ingin mengoleksi berlian atau jam tangan mewah seperti Rolex akan menitipkan DP kepadanya. Dewi lalu menggunakan koneksinya dengan importir perhiasan untuk mencarikan barang tersebut, dan ia mendapat komisi atau selisih harga yang sangat besar.
Cara ini sangat elegan dan menghasilkan banyak uang. Jika tidak ada tragedi ini, Tari pasti sudah menjadi sosialita kaya raya. Asal-usul Tari ditelusuri. Ia berasal dari Banyuwangi, ujung timur Pulau Jawa. Catatan menunjukkan ia pernah menikah dan memiliki satu anak perempuan di kampung, lalu bercerai. Di usia 24 tahun, ia nekat merantau ke Jakarta. Baru saja menginjakkan kaki di ibu kota, ia ditipu hingga uangnya habis. Namun, beruntung ditolong oleh Pak dan Bu Santoso. Saat bekerja serabutan, postur tubuh Tari yang proporsional dan wajahnya yang manis menarik perhatian seorang koreografer klub malam. Tari diajari menari tanpa dipungut biaya awal. Ternyata Tari sangat berbakat, gerakannya memiliki aura sensual yang elegan, kriteria yang sangat dicari oleh klub-klub malam elit. Tak butuh waktu lama, ia menjadi primadona di berbagai diskotik, hingga akhirnya berlabuh di diskotik Batavia, klub malam paling mewah dan bergengsi di Jakarta Pusat saat itu. Klub ini bisa menampung ratusan tamu dan menjadi tempat favorit para pengusaha kaya raya dan pejabat untuk melobi bisnis. Di klub inilah Tari menggunakan nama panggung Dewi. Di dunia malam elit Jakarta, nama Dewi sangat terkenal. Berbeda dengan hostes lain yang biasanya menerima tawaran kencan di luar setelah jam kerja, Dewi, Tari, punya cara kerja berbeda. Karena sering bergaul dengan pengusaha perhiasan, ia malah banting setir menjadi semacam makelar atau perantara barang-barang mewah. Para bos kaya yang ingin mengoleksi berlian atau jam tangan mewah seperti Rolex akan menitipkan DP kepadanya. Dewi lalu menggunakan koneksinya dengan importir perhiasan untuk mencarikan barang tersebut, dan ia mendapat komisi atau selisih harga yang sangat besar. Cara ini sangat elegan dan menghasilkan banyak uang. Jika tidak ada tragedi ini, Tari pasti sudah menjadi sosialita kaya raya. Namun, sifat pekerjaannya ini membuat jaringan pertemanannya sangat kompleks. Polisi menyelidiki orang-orang di sekitarnya, tapi tidak menemukan tersangka pasti. Hingga seorang rekan sesama hostes yang cukup dekat dengan Tari memberikan kesaksian. Ia berkata bahwa pada tanggal 13 April, 2 hari sebelum penemuan potongan tubuh, ia melihat seorang klien bernama Ricky Setiawan menjemput Tari di depan diskotik. Yang mencurigakan, Ricky tiba-tiba menghilang sejak hari itu. Rekan hostes ini dengan sedikit ragu juga menceritakan hal mistis ke polisi. Ia mengaku beberapa malam lalu bermimpi didatangi Tari. Dalam mimpinya, ia bertanya Tari ada di mana. Tari menjawab, "Aku tidak tahu, mataku ditutup kain. Di sekitarku sangat gelap, basah, dan bau busuk menyengat." Polisi di Indonesia tentu tidak sepenuhnya menolak cerita mistis, tapi hal itu tidak bisa dimasukkan ke dalam BAP. Mereka hanya berasumsi basah dan bau berarti korban dibuang ke sungai. Tim SAR bahkan sudah menyelam ke sungai-sungai sekitar, tapi nihil. Fokus polisi saat itu adalah mencari Ricky Setiawan. Saat didatangi ke rumahnya, asisten rumah tangganya mengatakan majikannya menyuruh mengepak koper secara mendadak dan pergi tanpa pamit, bahkan tanpa membawa buku tabungan. Apakah Ricky pelakunya? Ternyata bukan. Seminggu kemudian, setelah identitas Tari diumumkan di TV, Ricky kembali ke Jakarta dan menyerahkan diri ke polisi untuk memberi keterangan. Ricky ternyata adalah sahabat karib Tari. Dialah yang dulu mengajari Tari bisnis perantara barang mewah. Mereka murni bersahabat karena Ricky adalah seorang penyuka sesama jenis dan memiliki pasangan di Surabaya. Hari itu, setelah menjemput Tari, Ricky mendapat telepon bahwa pasangannya di Surabaya mengalami kecelakaan patah tulang. Ia panik, menyuruh pembantunya menyiapkan baju dan langsung terbang ke Surabaya. Untuk merawat pasangannya, Ricky memiliki alibi yang kuat dan tiket penerbangan yang valid. Lalu, kemana Tari pergi hari itu?
Ricky bersaksi bahwa jam 2 siang tanggal 13 April, ia mengantar Tari ke Hotel Bintang Emas di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Tari bilang ingin bertemu rekan bisnis perhiasan. Polisi langsung meluncur ke Hotel Bintang Emas. Mereka mengecek buku tamu dan plat nomor kendaraan tamu yang dicatat Satpam pada tanggal 13. Setelah memfilter, sebuah mobil sedan hitam sewaan menarik perhatian polisi. Mobil itu disewa dari sebuah rental mobil besar. Polisi mendatangi tempat rental tersebut. Untungnya, perusahaan rental meminta fotokopi KTP penyewa. Diketahui penyewa mobil tersebut adalah seorang pria bernama Frans Kurniawan. Ia menyewanya di pagi hari tanggal 13 April dan hingga saat itu belum mengembalikan mobil tersebut. Ketika polisi mengecek nama Frans Kurniawan di database, mereka terkejut. Frans, pria berusia 47 tahun ini, adalah seorang residivis kelas kakap. Sejak usia muda, ia bolak-balik penjara karena pencurian, penipuan, hingga perampokan. Pada tahun 1984, ia divonis penjara seumur hidup karena perampokan bersenjata. Namun, pada awal tahun 1991, karena ada gerasi massal dari presiden, hukumannya didiskon dan ia bebas setelah hanya menjalani 7 tahun penjara. Tak lama, mobil sedan hitam itu ditemukan polisi sedang terparkir di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Di dalam laci dashboard mobil, polisi menemukan 2 lembar surat gadai atas nama Frans Kurniawan. Surat pertama dari Pegadaian di Jakarta, tertanggal tanggal 14 April, sehari setelah Tari hilang, menggadaikan sebuah cincin berlian seharga 5 juta rupiah. Surat kedua, dari sebuah tempat gadai di Bandung, tertanggal tanggal 18 April, menggadaikan sebuah jam tangan Rolex wanita seharga 40 juta rupiah. Ini bukti yang kuat, tetapi polisi butuh Frans untuk diinterogasi. Beberapa hari kemudian, polisi menangkap Frans di Surabaya dan membawanya kembali ke Jakarta. Mengingat rekam jejak kriminalnya, apakah Frans benar-benar pelakunya? Di ruang interogasi, Frans berlaga tenang. Ia mengaku kenal Tari, tapi membantah membunuhnya. Ia berdalih mobil itu ia sewakan atas nama dirinya untuk temannya bernama Yanto. Karena belum jatuh tempo, mobil itu belum dikembalikan. Mengenai barang gadai, ia bilang temannya yang bernama Budi meminta tolong menggadaikan cincin dan jam tangan itu karena Budi tidak punya KTP. Saat kejadian, Frans mengaku sedang liburan bersama seorang wanita malam bernama Siska dari tanggal 11 hingga tanggal 18 April sebelum pergi ke Surabaya. Alibinya terdengar sangat rapi. Polisi pun mencari Yanto dan Budi, sedangkan wanita bernama Siska tidak pernah ditemukan keberadaannya. Yanto dan Budi membenarkan cerita Frans. Yanto mengaku meminjam mobil untuk bawa perempuan ke hotel, bukan Tari, dan Budi mengaku jam Rolex itu barang selundupan miliknya. Sekilas tidak ada celah. Namun, mereka yang bukan pemain barang mewah tidak tahu bahwa setiap jam tangan Rolex asli memiliki nomor seri unik yang diukir di bagian dalam, dan setiap pembelian serta riwayat servisnya tercatat di pusat data resmi. Polisi mengecek nomor seri jam tersebut ke butik resmi, dan benar saja, pemilik yang terdaftar adalah Tari Hapsari. Tari membelinya lengkap dengan sertifikat. Begitu pula cincin berlian tersebut dipastikan milik Tari dari foto-foto di kamar kosnya. Ketika polisi memberitahu Yanto dan Budi bahwa barang bukti ini terkait kasus mutilasi super sadis, nyali mereka langsung ciut. Mereka buru-buru mengubah kesaksian. Mereka mengaku dibayar 2 juta rupiah oleh Frans untuk berbohong. Mereka kira Frans hanya mencuri, tak menyangka ini kasus pembunuhan berencana. Dengan hancurnya alibi tersebut, polisi menggeledah sebuah rumah kontrakan yang disewa Frans di Bandung. Di sana ditemukan perhiasan lain milik Tari seperti kalung emas dan cincin rubi. Meski lantai ruang tamu dan kamar mandi sudah disikat bersih, cairan kimia luminol polisi berhasil mengungkap bercak darah. Di bagasi mobil rental juga ditemukan setetes darah. Hasil lab mengonfirmasi darah tersebut bergolongan sama dengan Tari Hapsari. Menghadapi bukti telak, Frans Kurniawan akhirnya pingsan dan menyerah. Ia mengakui segala kejahatannya.
Begini kronologi aslinya. Franz yang baru bebas dari penjara kehabisan uang. Ia berdiskusi dengan mantan napi lain dan menyimpulkan bahwa merampok wanita malam elit, hostess, adalah cara paling cepat kaya, karena mereka sering membawa uang tunai atau perhiasan dan biasanya takut melapor ke polisi. Saat nongkrong di diskotik Batavia, ia menargetkan Tari Hapsari. Ia tahu Tari adalah makelar perhiasan. Karena pernah belajar ilmu tukang emas saat di penjara, Franz menyamar menjadi importir perhiasan selundupan. Ia memancing Tari dengan mengatakan punya stok perhiasan berlian yang dijual di bawah harga pasar, mengajaknya patungan agar keuntungannya bisa dibagi dua. Tari yang tergiur mengiyakan. Untuk mematangkan rencananya, Franz berbohong bahwa di geng penyelundupnya ada seorang bos yang gila batu mulia dan siap membeli dengan harga berapapun. Ini adalah jebakan maut yang membuat Tari rela membawa semua perhiasan mahalnya, Rolex, berlian, ruby, di hari kejadian untuk ditawarkan kepada sang bos. Tanggal 13 April, mereka janjian di Hotel Bintang Emas. Franz memarkir mobil rentalnya, menyewa kamar, dan pura-pura menyuruh Tari menunggu karena temannya sedang mengambil barang. Tak lama, ia turun dan berpura-pura panik, berkata bahwa hotel itu sedang diintai reserse, jadi transaksi harus dipindah. Tari yang tidak curiga ikut naik ke mobil Franz. Franz membawanya ke sebuah kamar kos yang baru ia sewa di kawasan Kemayoran. Begitu masuk, Franz langsung menghabisi nyawa Tari. Ia merampas semua perhiasan berharganya. Setelah membunuh, Franz memutuskan untuk memutilasi korban menjadi 7 bagian dan memasukkannya ke 5 kantong plastik besar. Ia bahkan membeli gergaji khusus untuk itu. Ada satu pengakuan Franz yang membuat penyidik merinding sekaligus marah. Saat dimutilasi, mata Tari terus terbuka dan menatap tajam ke arah Franz. Karena takut, Franz mengambil secarik kain dan mengikatkannya ke mata korban. Kalian ingat mimpi sahabat Tari? Di mimpi itu, Tari berkata, "Mataku ditutup kain." Franz kemudian membuang bagian tubuh itu di malam tanggal 14 dan 15. Potongan lengan dilempar di jembatan layang. Karena gelap, ia kira itu Sungai Ciliwung. Potongan badan di Bekasi. Lalu bagian kepalanya ia buang ke dalam truk sampah yang sedang melintas menuju tempat pembuangan akhir, TPA Bantar Gebang. Sedangkan bagian kaki ia buang ke sebuah tempat pemakaman umum, TPU. Bicara soal TPA Bantar Gebang, ini ada hubungannya lagi dengan mimpi. TPA itu memiliki insinerator, tungku pembakar sampah. Menurut prosedur, sampah hari itu akan langsung dibakar keesokan harinya. Jadi, secara logika, kepala Tari sudah musnah menjadi abu. Namun keajaiban atau hal mistis terjadi. Tepat di tanggal truk sampah itu tiba, mesin pembakar raksasa di TPA Bantar Gebang rusak parah. Mesin itu terus-terusan mati setiap kali diperbaiki, membuat gunungan sampah menumpuk selama seminggu penuh. Karena sampah menumpuk dari luar ke dalam, kantong sampah berisi kepala Tari yang ada di tumpukan paling dalam tidak tersentuh api sama sekali. Polisi yang dibantu petugas kebersihan akhirnya berhasil menemukan kepala korban secara utuh, benar-benar sesuai gambaran, tempat gelap, basah, dan bau busuk di dalam mimpi. Hal mistis juga terjadi saat mencari potongan kaki. Franz mengaku membuangnya di sebuah TPU, tapi ia lupa titik pastinya karena malam itu sangat gelap. Polisi sudah menyisir seluruh makam seharian, tapi tidak ketemu. Namun malam harinya, sang juru kunci makam bermimpi melihat sepasang kaki wanita berdiri di dekat seekor anjing liar. Keesokan paginya, juru kunci itu teringat bahwa anjing liar biasanya berkumpul di semak-semak lereng jurang di tepi luar area makam. Benar saja, saat ia memandu polisi ke lereng tersebut, mereka menemukan bungkusan plastik yang sudah robek di cabik-cabik anjing liar, memperlihatkan sepasang kaki Tari. Anehnya, anjing-anjing kelaparan itu hanya merobek plastiknya, namun tidak menggigit sedikit pun daging kaki korban, seolah mereka tahu itu jasad manusia.
Setelah sebulan lebih, seluruh potongan tubuh Tari berhasil dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan dengan layak di kampung halamannya di Banyuwangi. Lalu bagaimana nasib Frans Kurniawan? Pria bengis ini berusaha menghindari hukuman mati dengan segala cara. Ia mengubah kesaksiannya berkali-kali. Awalnya ia bilang disiksa polisi agar mengaku, lalu ia mengubah cerita bahwa ia hanya ingin meminjam uang, tapi Tari memakinya dan menyerangnya, sehingga ia membunuhnya karena pembelaan diri atau tidak sengaja. Tentu saja, hakim tidak termakan omong kosong itu. Frans divonis hukuman mati dan bandingnya ditolak hingga 6 kali oleh Mahkamah Agung. Namun ironisnya, Frans tidak pernah dieksekusi di depan regu tembak. Di era tersebut, desakan dari berbagai LSM hak asasi manusia (HAM) sangat kuat di Indonesia untuk menghapuskan hukuman mati. Komnas HAM berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak hidup dan tidak bisa dikoreksi jika terjadi salah tangkap. Karena tekanan ini, Kejaksaan Agung melakukan moratorium, penundaan eksekusi mati. Frans pun mendekam bertahun-tahun di penjara Nusa Kambangan menunggu eksekusi yang tak kunjung tiba. Hingga akhirnya pada tahun 2012, ia meninggal dunia karena penyakit parah di dalam selnya. Kasus ini kembali mengingatkan kita pada sebuah pepatah, niat mencelakai orang jangan sampai ada, tapi kewaspadaan menjaga diri harus selalu dijaga. Di era modern ini, kita sering melihat orang flexing atau pamer harta, uang, rumah, mobil di media sosial. Ini sangat berbahaya karena memancing niat jahat. Orang yang benar-benar kaya biasanya tidak suka pamer. Semakin kita bisa menahan gengsi, semakin aman nyawa kita. Kasus ini juga membuktikan bahwa kejahatan itu seperti kecanduan. Frans sudah pernah diampuni dengan grasi, tapi ia tidak bertobat dan malah melakukan kejahatan yang lebih sadis. Sekali seseorang menormalisasi dosa, ia akan terus menaikkan level kejahatannya hingga menjadi iblis yang sebenarnya. Frans akhirnya kembali hidup di penjara, mati dalam keadaan memalukan dan dikutuk oleh masyarakat. Siapapun bisa melakukan kesalahan, tapi ada kesalahan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Pemenang sejati adalah mereka yang menjadikan moral dan agama sebagai pondasi untuk mengalahkan hawa nafsu dan sifat iblis dalam diri sendiri. Oke, sampai di sini dulu kasus kriminal hari ini. Kita akan bertemu lagi di kisah-kisah misteri selanjutnya. Jika kalian punya tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tinggal.